Assalamualaikum guru. Saya Pak Hamdani dari Medan ingin bertanya kepada Pak Guru bahwasanya Rasulullah dulu sebelum bertauhid dadanya kan dibersihkan dulu. Jadi bagaimana bagi kita ini yang awam, apa pembersih hatinya? Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, saya sudah berlatih sebagaimana yang guru sampaikan kepada saya, bahwasanya latihan mengosongkan diri ini kira-kira sudah terasa bagi saya. Dan kemudian yang guru bilang tafakur, itu waktu tafakur itu apa yang saya ingat. Terima kasih guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cerita tentang Kanjeng Nabi dahulu dioperasi guna untuk pembersihan hati. Operasi di sini itu hanya sanepan saja, hanya kiasan saja, yakni operasi itu sanepannya adalah pemberian ilmu hikmah, pemberian ilmu kesadaran diri, yakni menyadari diri Muhammad ini hakikatnya diri siapa. Al-insanu sirri, bahwa manusia itu adalah rahasia. Wa ana sirruhu, dan kata Allah, akulah sebagai rahasia manusia. Maknanya apa? Untuk mengetahui maknanya, marilah kita berpulang dahulu menelusuri sejarah asal usul kejadian diri manusia kita, guna untuk bermakrifat kepada Allah. Namun jalan untuk bermakrifat kepada Allah itu melewati bermakrifat kepada diri manusia itu sendiri dahulu. Maka makrifatilah diri manusia kita. Dulu ketika bayi kita belum ada. Dulu ketika bayi kita belum terlahir. Meskipun secara syariat kelahiran seluruh manusia itu lewat pintunya bayi, akan tetapi hakikatnya saat masih bayi kita belum wujud. Meskipun badan hidup bayinya sudah wujud, akan tetapi kehadiran diri kita belum wujud, belum ada, masih gaib. Seumpama kelahiran diri manusia kita, kewujudan diri manusia kita bareng bersamaan dengan kelahiran bayi, mestinya kita ingat, mestinya kita menyaksikan bagaimana keadaan ketika kita masih bayi. Ketika terlahir ke dunia, kita ingat betapa sulitnya kita keluar dari rahim ibu. Kita mestinya ingat terus apa yang terjadi pada sejarah cikal bakal kelahiran hidup dan badan ke dunia ini. Akan tetapi nyatanya kita tak pernah ingat sedikit pun. Memang karena kita belum ada saat bayi.
Maka dari itu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Yang dimaksud suci bersih di sini itu siapa? Manusianya, apa yang punya sifat suci? Yang dimaksud suci di sini yang dinisbatkan kepada hidup dan badan bayi adalah karena yang menghidupi bayi itulah yang maha suci. Karena hidup itulah yang maha suci itu sendiri. Karena di dalam hidup waktu itu manusianya tidak ada, tidak bisa menyaksikan apa-apa. Maka dari itu, seumpama saat itu manusianya sudah ada, manusianya sudah wujud, manusianya sudah menyaksikan keadaan hidup dan bayi itu, maka Allah takkan menyebut bayi yang suci karena sudah terkotori pengakuan-pengakuannya oleh manusia. Karena itulah bayi disebut fitrah. Itulah alam fitrah manusia. Itulah alam kembali manusia. Itulah alam roji'unya manusia bila manusia ingin bertuhan. Bila manusia disebut sudah bertuhan, kembali kepada kefitrahan diri manusianya, yakni ketiadaan, kegoiban. Nah, kapankah manusia itu terlahir ke dunia ini? Manusia terlahir ke dunia ini sama halnya dengan Adam. Nabi Adam kan diciptakan dari tanah saripati, tanah-tanah yang ada di bumi ini. Kemudian dibentuk dari tanah itu, dan setelah berbentuk manusia, maka ditiupkanlah rohku. Rohnya Allah ditiupkan kepada badan yang sudah terbentuk itu. Nah, berarti ketika kita terlahir sebagai bayi, kan kita sudah berbentuk bayi, tapi kita belum ada, tapi kita belum wujud atas bayi itu, karena bayi itu suci dari manusianya. Yang ada yang maha suci, ya Allah sendiri, ya hidup sendiri, yang menciptakan, yang membuktikan keberadaannya lewat bayi yang suci, lewat bayi yang terlahir ke dunia ini. Nah, kapankah hakikat manusia itu terlahir? Ketika detik-detik akil balik, sekitar umur 5 tahunan, manusia mulai mengerti bahwa ini hidupku, ini badanku. Inilah saat-saat manusia memakan buah khuldi, buah yang dilarang untuk dikonsumsi manusia, yakni buah pengakuan diri, pengakuan bahwa hidup ini yang dulunya hidupnya Allah diakui sebagai hidup manusianya, nama manusianya, hati manusianya, roh manusianya, jiwa manusianya, dan badan-badan ini diakui pula oleh manusianya, seolah-olah manusianya lah sebagai pencipta badan-badan ini, seolah manusianya yang mampu menguasai badan-badan ini luar ataupun dalam, seolah-olah demikian. Nah, bagaimana caranya kita bertafakur kepada Allah? Bertafakur, semedi, berzuhud, itu adalah mengheningkan cipta-cipta diri manusianya.
cipta keberadaan diri manusianya, kembali ke alam fitrahnya, persembahkan kembali, abdikan kembali bahwa hidup inilah yang maha suci, hidup inilah Allah, hidup inilah Tuhan. Jadi dikembalikan lagi, difitrahkan lagi, tadinya hidup jiwa, nyawa, hati ini bernama Abdul Halimnya, dilebur kembali, dipersembahkan kembali, berganti nama Allah, bahwa hidup ini Allah. Itulah cara bertafakur, berzuhud atau semedi. Jadi pada intinya bertafakur itu menghancurkan, mengkiamatkan pengakuan diri manusianya, pengakuan hidup manusianya dihancurkan, pengakuan kekuasaan manusianya dihancurkan, dikembalikan kepada Allah. Jadi yang ada hanya Allah, yang wujud hanyalah hidup ini Allah. Nah, maksud tafakur, maksud zuhud, maksud semedi itu demikian. Jadi mengkiamatkan diri kita sendiri, mematikan diri manusianya sendiri, dikembalikan kepada yang maha hidup. Maka dari itu ketika bertafakur, ketika bersemedi, ketika berzuhud, jangan sampai yang muncul, jangan sampai hidup ini masih hidup manusianya, masih bernama Abdul Halimnya. Jangan sampai demikian. Bila hal itu terjadi di dalam tafakur, di dalam zuhud, di dalam latihan zuhud itu masih manusianya yang merasa berlatih zuhud, maka selamanya tak akan sampai kepada musyahadah, selamanya tak akan sampai kepada ketajalian. Maka dari itu rasakanlah dahulu sebelum bertafakur, sebelum berzuhud, siapakah sebenarnya penguasa di dalam segala lelaku badania ini yang memperjalankannya. Bila kita sudah menyadari apapun yang berlaku atas badan ini adalah milik hayatullah, itulah yang dimaksud zuhud, itulah yang dimaksud syuhud, itulah yang dimaksud tajalli. Jadi latihan-latihan tafakur, latihan-latihan zuhud itu bukan hanya duduk saja, duduk bersila mengheningkan cipta diri manusia. Jadi latihan zuhud itu adalah latihannya hati, bertapanya hati, heningnya hati dari nama manusianya. Sehinggalah nyatalah nama Allah yang memiliki hati, nama Allah yang memiliki nyawa, nama Allah yang memiliki jiwa, nama Allah yang memiliki ruhullah, yakni hidup ini Allah. Tujuannya adalah mentiadakan kemanusiaannya dan memunculkan ketuhanannya. Inilah yang dimaksud mengabdi. Jadi manusia diutus Allah, diciptakan Allah hanya untuk mengabdi, hanya untuk menjadi khalifah, menjadi wakil, bukan menjadi Tuhan. Maksudnya khalifah, maksudnya wakil, yakni kita menyadari bahwa badan-badan ini, bahwa diri nama Abdul Halim ini hanya ditampilkan oleh Allah yang maha hidup, Allah yang maha suci,
Allah lah yang menampilkan nama-nama Abdul Halimnya, sehingga nama Abdul Halimnya jangan menjadi raja penguasa hidup dan badan ini. Abdul Halim itu hanyalah nama wayang yang diperankan oleh sang dalang. Nama Abdul Halim itu hanyalah aktor-aktor yang diaktori sendiri oleh Hayatullah. Siapapun nama Anda, ada yang mengaktorinya di dalamnya, yakni sang dalang, sebagai pencipta, sebagai pemilik, sebagai penguasa, sebagai pembimbing, sebagai penjaga, sebagai yang mencukupi seluruh apa kebutuhan hambanya. Jadi tujuan tafakur itu adalah manusia supaya kembali kepada kefitrahannya. Tujuan sholat, tujuan ibadah itu tujuannya hanya untuk berzikir kepada Allah. Tujuannya hanya ingat Allah, bahwa hidup ini Allah. Akan tetapi bila manusianya masih merasa wujud, bila manusianya masih merasa yang menyaksikan Allah, ini masih jauh panggang dari api. Maksudnya ketika kemanusiaannya sudah hancur lebur, ketika kemanusiaannya sudah goib, ketika kemanusiaannya sudah mati, maka yang nyata hanya hidup ini Allah, uripku Allah. Maka yang bisa menyaksikan Allah itu bukan manusia. Yang menyaksikan Allah adalah Allah sendiri. Yang bisa menyaksikan hidup adalah hidup itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu difahamkan oleh Allah, selalu dibimbing oleh Allah, selalu diridhoi oleh Allah di setiap saat. Di setiap saat selalu membuktikan bahwa semua ini, hidup ini, Allah yang menguasakan seluruh manusia dan seluruh alam semesta ini. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Mbah mengganggu, tadi terputus. Iki namaku Saiful Jamil, asal dari Bogor, umurku 43 tahun. Aku ingin bertanya Mbah tentang tata cara tawasulan 4 kalimah pancer. Aku pernah belajar, tapi aku belum pernah tata cara tawasulannya. Mohon wejangannya Mbah untukku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengenai dulur papat limo pancer, di sini dulur papat limo pancer itu adalah saudara kita yang 4. Siapa saudara kita yang 4 yang selalu mengiringi manusia di saat hidupnya? Saudara 4 itu adalah 4 malaikatul muqarrabin, malaikat yang dekat dengan diri manusia kita, yakni 1 malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, dan 4 malaikat Azrail. 4 malaikat ini selalu mengiringi manusia. Mari kita kaji. Malaikat Jibril.
Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu kepada manusia. Jadi malaikat Jibril itu bukan hanya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul saja, akan tetapi kepada seluruh manusia, karena seluruh manusia itu ciptaan Allah, Abdullah, yakni diperjalankan oleh Allah. Yang dimaksud Jibril itu adalah malaikat yang bertugas membawa wahyu ilahiyah. Apa maksudnya? Ketika manusia sudah menyadari hakikat diri Tuhannya dan hakikat diri manusianya, inilah yang disebut Jibril. Ketika kita memahami tentang ilmu ketuhanan, inilah yang dimaksud Jibril itu, membawa berita kepada manusianya. Maksudnya membawa kesadaran kepada diri manusianya, yakni membawa kesadaran posisi Allah sebagai Tuhan manusia dan membawa kabar manusia sebagaimana posisi manusianya, sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah. Malaikat Jibril bertugas menyadarkan manusia. Ini kalau dilihat dari sudut pandang kemakhlukannya. Malaikat Jibril menyadarkan manusianya bahwa selama ini manusianya zalim kepada Tuhannya, yakni selama ini manusianya selalu berdosa dan bersalah kepada Tuhannya. Apa kesalahan kezaliman manusia selama ini? Kesalahan yang fatal, kezaliman yang fatal adalah manusia selama ini tidak mengenal Allah sebagai Tuhannya di hatinya. Karena selama ini Allah sebagai Tuhan ditiadakan di hatinya, digaibkan di hatinya. Malah yang jadi Tuhan, malah yang jadi Allah di hatinya adalah nama manusianya yang menduduki posisi sebagai Tuhan penguasa hidup dan badan ini selama ini. Inilah kesalahan, inilah kezaliman yang fatal, yang mana dosa syirik, dosa mensekutukan Allah dengan diri manusianya, inilah dosa yang tak bisa diampuni oleh Allah. Jadi syiriknya hati, mensekutukan hati Allah dengan makhluknya, inilah dosa-dosa yang amat besar. Jadi ketika kita masih berada di dalam dosa yang besar itu, meskipun kita beribadah sebanyak apapun, sholat kita sebanyak apapun, ilmu setinggi apapun, semuanya percuma dan tak berguna. Percuma dan tak berguna, karena semua amalnya, semua amal sholat ibadahnya dan seluruh ilmunya kembali berpulang kepada yang fana, yakni teraku-akui ibadah dan sholat serta ilmu itu menjadi milik manusianya karena teraku-akui oleh kepemilikan diri manusianya. Inilah yang disebut fana, hancur. Ilmu setinggi apapun, amal sebanyak apapun, semuanya hancur lebur di dalam
lebur di dalam kekufuran manusia kepada Tuhannya, terbakar di dalam hawa nafsu manusia itu sendiri karena diakui sebagai ibadah sholat dan ilmu manusianya. Maka dari itu untuk mensucikan diri dari manusianya, belajar bertafakur, yakni mensucikan manusianya. Dan setelah manusianya suci, fitrah, gaib, tiada di dalam hati, maka nyatalah Allah sebagai Tuhannya. Maka dari itu tugasnya Jibril membawa kesadaran tentang babakan ilmu ketuhanannya kepada hamba-hamba yang dikehendaki Allah. Inilah yang dimaksud Jibril. Jibril membawa berita kepada manusia. Beritanya apa? Ketika tanda-tandanya apa? Jibril itu sudah turun kepada manusianya. Tanda-tandanya manusia menyadari kesalahannya dalam bertuhan selama ini. Inilah berita dari Jibril. Syariatnya demikian. Tapi hakikatnya ya Jibrilnya tidak ada, ya Allah sendiri yang menyadarkan manusia. Dalam segi syariatnya yang dinamakan Jibril itu demikian, membawa wahyu, membawa berita, yakni berita itu berupa kesadaran manusia dalam bertuhan. Karena selama ini manusianya selalu ingkar kepada Tuhannya. Manusianya selalu mensekutukan Allah dengan dirinya selama ini. Maka datanglah Jibril sebagai utusan Allah berupa kesadaran diri untuk bertuhan. Itulah hakikat Jibril. Kemudian hakikat Mikail, malaikat sang pembawa rezeki. Siapakah Mikail itu? Sejak dari tanah, cikal bakal badan ini dari tanah, kan seluruhnya tercukupi. Semua apa yang kita butuhkan, seluruh apa-apa yang dibutuhkan oleh cikal bakal badan ini, sehingga dari tanah diperjalankan, berkembang biak lagi menjadi tumbuhan, berkembang lagi cikal bakal badan ini menjadi buah-buahan, sayuran dan padi, sehingga dimakan oleh hidup yang ada di kedua orang tua kita, sehingga berkembang biak lagi menjadi sel sperma dan sel telur. Kemudian bertemulah kedua orang tua kita, sel sperma dan sel telur menjadi gumpalan darah. Nah, semua proses-proses perjalanan ini kan mengandung rezeki yang ada di dalamnya. Kemudian diperjalankan lagi gumpalan darah itu menjadi gumpalan daging. Di dalam gumpalan daging ada penegasan lagi dari Allah, kutiupkan ruhku. Maknanya kutiupkan hidupku kepada badan-badan ini, yakni uripe Allah, ruhullah, bukan hidup manusianya. Agar apa? Allah menyatakan kembali di dalam Al-Quran, kutiupkan ruhku ketika janin masih berupa daging. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah agar manusia selalu mengingat Tuhannya, agar manusia kelak tidak mengaku-ngakui bahwa dirinya sebagai Tuhan, bahwa tujuannya agar manusia menyadari bahwa hidup ini bukan hidup manusianya. Maka diperjalankan lagi endingnya sampai saat ini.
rasakanlah kehidupan Anda semua saat ini. Tanpa rezeki, tanpa tercukupi makanan dan minuman yang ada di badan ini, intinya untuk rezeki yang lain kompleks. Tapi pada intinya rezeki pada badan ini dari tanah sehingga menjadi tubuh-tubuh yang besar-besar dan sehat-sehat ini, yang gembul-gembul ini, maka semuanya kan butuh rezeki. Nah, yang dimaksud rezeki yang sudah kita terima sejak dari tanah sampai saat ini, sampai berkembang menjadi manusia seperti saat ini, inilah yang dimaksud hakikatnya Mikail, malaikat sang pembawa rezeki. Rezeki yang kita rasakan selama ini yang dimaksud Mikail itu. Kan selama ini kan kita selalu menerima rezeki, tapi kita jarang mensyukurinya sebagai rezeki. Maka dari itu, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mengkufuri nikmatku, maka azabku lebih pedih. Maka dari itu mayoritas manusia tidak menyadari keberadaan malaikat Mikail itu, sang pembawa rezeki. Karena manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jika manusia pandai bersyukur kepada Allah, maka akan berjumpa Mikailnya, maka akan berjumpa dengan rezeki yang datangnya hanya dari Allah, bukan dari diri manusianya. Itulah wujud Mikailnya, sang pembawa rezeki. Kemudian malaikat Israfil, sang peniup sangkakala, peniup trompet, digambarkan di dalam sudut pandang syariat. Malaikat itu meniupkan trompet yang besar, itu katanya. Akan tetapi makna hakikat malaikat Israfil itu, ketika sangkakala ditiupkan, maka matilah seluruh makhluk, seluruh manusia, seluruh alam semesta ini akan hancur lebur. Nah, apa maknanya ketika malaikat Mikail meniupkan trompet? Setelah itu matilah semua alam semesta ini termasuk seluruh manusia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika datang kesadaran dalam diri manusianya, dalam bertuhan, dalam bertauhid, maka ketika manusia itu sudah sadar, maka duduklah manusia itu bersimpuh kepada Tuhannya, yakni ditiupkanlah sangkakala, yakni hancur leburlah kewujudan diri manusia kita, hancur leburlah kehidupan diri manusia kita, hancur leburlah kekuasaan diri manusia kita, hancur leburlah daya upaya dan ikhtiar manusia kita, hancur leburlah ilmu manusia kita, hancur leburlah penglihatan pendengaran manusia, kembali kepada fitrahnya, yakni kembali kepada yang maha suci. Karena seluruhnya sifat-sifatnya Allah, ya kembali kepada Allah. Ketika manusia sudah ditiupkan trompet kematian diri manusianya, inilah yang dimaksud tiupan trompet Israfil, malaikat Israfil. Ketika manusia sudah
fana, ketika manusia sudah hancur lebur rasa kemanusiaannya, bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, bahwa hidup ini bukan nama manusianya, akan tetapi hidup ini Allah, dan hidup inilah yang bernama Allah, maka hancurlah kemanusiaannya. Yang nyata, yang wujud hanya Allah. Ketika ditiupkan trompet yang kedua, maka itulah hari kebangkitan. Bangkit siapanya? Bukan manusianya yang bangkit seperti kecamba yang seperti diceritakan di sudut syariat. Bukan manusianya yang bangkit dari tanah, dari kuburan, menjadi seperti jamba-jamba yang baru mencukul. Bukan itu maksudnya. Hari kebangkitan yang dimaksud Allah itu adalah sucinya fitrahnya Allah kembali sebagai Tuhan yang selama ini diakui oleh manusianya. Jadi tiupan trompet pertama manusianya sudah fana, trompet yang kedua maka bangkitlah Allah lah hidup ini. Itu maksudnya Israfil. Israel adalah pencabut nyawa, sama tugasnya dengan Israfil, yakni pencabut pengakuan hidup manusianya, pencabut pengakuan kewujudan diri manusianya, pencabut pengakuan kekuasaan diri manusianya. Ketika manusia sudah tak merasa hidup, maka nyatalah Allah itulah yang hidup, yang menguasai dan yang mencipta alam semesta ini. Inilah maksudnya dulur papat limo pancer itu, yakni nyatanya Mikail, nyatanya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel sudah nyata di dalam hati manusianya. Maksudnya dulur papat lima pancer itu hidup yang ada pada malaikat Jibril, hidup yang ada pada malaikat Mikail, hidup yang ada pada malaikat Israfil, hidup yang ada pada malaikat Israel, kan semuanya berpancar kepada hayatullah. Selama ini hidup yang ada di malaikat empat itu diakui oleh hidup manusianya. Karena itulah manusianya buta akan Tuhannya, manusianya tak bertuhan. Bagaimana mungkin manusia disebut bertuhan sedangkan di dalam hatinya prei tidak ada Tuhan yang menguasai diri manusianya. Yang ada hanya dirinya sendiri. Apakah manusia yang demikian disebut bertuhan? Nah, siapapun manusianya, bila hatinya demikian adanya, meskipun orang Islam, orang apa saja, tapi di hatinya masih demikian, merasa wujud diri manusianya dan Allah digoibkan, ya semuanya tak bertuhan. Bertuhan dan beragamanya hanya kulit-kulit syariat saja, tapi hatinya belum bertuhan karena belum bertauhid, karena belum beragama. Awaluddin ma'rifatullah, awal suatu agama itu adalah mengenal Allah. Bagaimana mungkin dikatakan sudah beragama sedang kepada Allah saja tidak mengenal, tidak tahu? Lantas bila tidak mengenal dan tidak tahu kepada Allah, nyembah apa selama ini? Kecuali nyembah hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu pancarlah hidup ini, bahwa hidup ini bukan hidup manusianya, melainkan hayatullah. Inilah yang dimaksud dulur papat limo pancer. Cara mengamalkannya, cara bertawasulnya,
jika babakan tawasul di dalam ilmu syariat yang nyebutkan tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad, tawasul kepada malaikat dulur papat lima pancer itu, ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin. Ya, dulur papat itu tadi secara syariatnya demikian, akan tetapi untuk aplikasinya diam saja, diam, tidak usah baca apa-apa, tidak usah nyebut apa-apa, tidak usah nyebut Allah Allah di hatinya, tidak usah nyebut hu Allah di hatinya, tidak usah memperhatikan nafas, hanya diam saja, merasakan di hati bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusianya. Inilah cara untuk tawasul. Kemudian pasrahkanlah diri Anda, goibkanlah diri Anda, pasrah di bawah, diperjalankan kemana saja, trimo ing pandume Gustine. Jadi hamba sudah rela dan ridho menjadi wayang-wayang dalangnya. Hamba sudah rela dan ridho kepada takdir, kodok dan kodar apa yang diputuskan oleh Allah kepada hambanya. Inilah yang disebut Khalifatullah, wakil-wakil Allah. Semoga saya dan semoga kita semua memahami yang dimaksud dulur papat yang sudah dipaparkan itu. Semoga Allah selalu membimbing kita semua ke dalam jalan lurusnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan lurusmu. Di mana jalan siratal mustaqim itu? Bukan kata orang-orang itu besok katanya jalan siratal mustaqim itu berjalan ke atas vertikal 1000 tahun lamanya, berjalan lagi ketika sudah di pucuk vertikal, berjalan lagi horizontal 1000 tahun lamanya. Bukan itu siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ada di sini sekarang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang lurus bagaimana? Jalan yang lurus kepada Allah, bahwa hidup ini Allah, bahwa kuasa ini Allah, bahwa apapun yang tergerak pada badan ini dalam keadaan apapun, Allah lah penguasanya. Inilah yang dimaksud jalan yang lurus. Hati selalu selamat menyaksikan Allah daripada menyaksikan selain Allah. Inilah jalan yang lurus yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah. Di manakah jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan-jalan seperti jalan-jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siapa yang diberi nikmat kepada Allah? Merekalah orang-orang yang sudah kembali kepada kefitrahan diri manusianya. Ketika manusia sudah tak menjadi Tuhan, contoh, ketika seumpama kita sudah mengenal Allah, bahwa hidup ini Allah. Ketika ada makanan-makanan tersaji, ketika minuman-minuman sudah siap kita minum dan makanan-makanan sudah kita santap, kita siap santap, maka kita pasti di dalam hati kita menyaksikan Allah lah yang mengadakan makan dan minum ini. Allah lah yang menyuapi makanan ini dengan tangannya. Maksudnya Allah bukan berbentuk tangan. Allah lah yang memperjalankan tangan ini untuk mengambil nasinya hingga menyuapkan kepada mulut sehingga badan merasa sehat, merasa kenyang, sehingga lestarilah kehidupan badan ini. Begitulah cara menyaksikannya. Jadi
Apa nikmat-nikmat Allah yang bagi mereka yang sudah melewati jalan yang lurus itu, yakni surga, bertemu dengan wajahullah. Ketika makan, oh ternyata selama ini bukan manusia yang menyiapkan makanan dan minuman ini. Oh ternyata selama ini Allah lah yang menyiapkan semuanya. Allah lah yang menyuapi nasi. Allah lah yang meminumkan minuman itu kepada badan-badan ini. Sehingga sampai di dalam pencernaan, Allah pula lah yang melayani manusia. Allah pula lah yang mengurus memilah-milah makanan dan minuman ini, dijadikan darah, dijadikan daging, dijadikan energi, dijadikan vitamin dan kotoran. Allah lah semua yang mengurus, karena Allah lah pencipta diri manusianya, bukan milik manusianya. Inilah yang dimaksud siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan mereka yang telah engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang engkau sesatkan. Siapa jalan mereka yang disesatkan oleh Allah? Merekalah orang-orang yang belum mengenal Tuhannya, orang-orang yang saat ini mentuhani dirinya sendiri, orang-orang yang selama ini yang mengaku kewujudan diri manusianya, yang mengaku kehidupan diri manusianya, yang mengaku kekuasaan diri manusianya, sehingga Allah wujudnya gaib bagi diri manusianya, tak ada bagi diri manusianya. Inilah orang-orang yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, bukan jalan mereka yang engkau sesatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu difahamkan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.